Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat melanjutkan bedah buku online Adabku Keseharianku yang sekarang itu sudah pertemuan yang ke-9. Ya. Pertemuan yang ke-9 masih membahas tentang bagaimana cara memuliakan Al-Quran. Tahap yang pertama yaitu kita membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Tahap yang kedua kita mentadabburinya dan mempelajarinya. Dan kita sekarang masuk ke tahap yang ketiga, yaitu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, mengamalkan ini adalah merupakan inti atau pokok dari diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua, Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini salah satu ayat ini menjelaskan bahwasannya ini merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang terutama di muka bumi ini. Di ayat yang lain mengatakan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Kemudian untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jelas sekali bahwasanya kita wajib mengamalkan apa yang terkandung pada Al-Quran. 30 juz ini kita wajib mengamalkannya. Ya, 30 juz ini kita wajib mengamalkannya. Tentu sebelum kita mengamalkan ilmu itu, maka kita harus mempelajarinya. Kita harus ke tahap yang satu juga, yaitu membacanya dulu. Ya, membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Ya, penting mengamalkan itu. Ya, karena apa? Setelah orang itu tahu, paham halal dan haram, benar dan salah, hukumnya ini wajib, ini mubah, ini makruh, ini sunnah, ini haram, dia paham, maka dia harus step yang ketiga itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf, ya. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar azab di azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini merupakan tamparan bagi kita, ya. Ya, terutama orang-orang yang sudah paham tentang ilmu, tapi kita tidak mengamalkannya. Ya. Maka jangan heran ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah ilmu, yaitu hidayah irsyad, ya. Hidayah tentang ilmu agama. Ya. Paham tentang agama. Namun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik, ya. Hidayah untuk beramal. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah, yaitu meminta hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad, hidayah tentang berilmu, dan hidayah taufik kita itu supaya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa yang kita sudah pelajari, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu teman-teman sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah berpikir bahwasanya oh, kalau begitu kita tidak usah belajar sajalah. Kenapa tidak usah belajar? Karena saya takut tidak bisa mengamalkan apa yang saya telah pelajari tersebut. Maka ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena kita memiliki dua kewajiban. Ya. Kewajiban kita yang pertama yaitu belajar. Ya. Belajar tentang ilmu agama.
Itu sudah kewajiban pertama sudah. Ya, sudah perintah pertama. Dan kewajiban yang kedua atau perintah kedua yang diperintahkan kepada kita yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu apabila seseorang itu tidak belajar dan tidak mengamalkan maka dia mendapatkan dua dosa. Sebaliknya kalau seandainya dia belajar kemudian dia tersebut tidak mengamalkan, maka dia hanya mendapatkan satu dosa, ya, satu macam dosa, yaitu tidak mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Maka dari itu teman-teman semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mengamalkan Al-Qur'an, ya, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, ini kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan semua isi Al-Qur'an. Kita tidak dituntut. Ya, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, ya. Bertakwa semampunya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya, semampunya. Maka seandainya kita mampu salat malam hanya 2 rakaat misalnya, maka kerjakan 2 rakaat, ya seperti itu. A atau ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu apabila kita mampu sholat duha atau kita mampu puasa Senin Kamis, maka lakukan semampunya, ya. Karena itu kita mampunya, seperti itu ya. Kita tidak dipaksakan untuk semuanya dikerjakan, tidak, seperti itu. Maka dari itu teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan itu banyak, ya. Jalan pintu menuju surga itu banyak, maka kita harus punya amalan spesial apa, amalan khusus apa yang kita itu punya. Sehingga amalan khusus ini dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang sanggup menghafal Al-Qur'an, tapi dia tidak sanggup bersedekah. Ada orang yang sanggup bersedekah, tapi dia tidak sanggup salat malam. Ada orang yang sanggup salat malam, tapi dia tidak sanggup puasa. Ada orang yang sanggup puasa sunnah, tapi dia tidak sanggup menghafal Al-Quran. Banyak, berbagai macam. Kualitas orang atau kemampuan orang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Sesuai dengan kesanggupan kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya amalan khusus. Ini amalan khusus ini adalah amalan ya, di samping yang wajib ya. Ya, kalau yang wajib tentu kita wajib mengerjakan itu, ya, wajib. Tapi ini amalan khusus, yaitu amalan yang sunnah, hukumnya sunnah. Sehingga amalan sunnah ini dapat dapat eh apa ya? Mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, ya. Itu adalah amal-amal khusus yang membantu kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Ustaz, kita itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Kita masuk surga dikarenakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus beramal soleh. Kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.